Dulu saya pegawai negeri, kita sudah ngajukan pensiun. Pilihan usaha itu kenapa harus itu ya? Usaha yang kita mulai dulu ya door to door pulsa, terkenal dengan konter kandang ayam gelarnya. Yang memiliki mesin server pulsa cuma kita. Tambahan, punya usaha kapal lele lagi ya, Kurang menguntungkan. Tinggal dikali. Nah. Berapa ya kan ketemu itu omsetnya. Terus 10.000. Waalaikumsalam Hari warahmatullahi ini wabarakatuh. Kita ada di salah satu rumah usaha sukses Kabupaten Berau, dan selamat datang di Rambas Podcast. Saya Ramdan, Bastian, kita ada di tempat Kediaman. salah satu bos pengusaha di sini. Nanti kita kenalkan. Jadi malam ini Rambas Podcast itu dapat undangan khusus dari bos kita, salah satu pengusaha di Berau. Nanti usahanya apa, bisnisnya apa, kita langsung tanya-tanya. Bagaimana Bang Bastian? boleh? Kita langsung aja lah perkenalkan. Langsung aja, ya. Ya bos, langsung bos, kenalkan diri. iya. Nama saya Budi Setiawan ya. Setiawan ya. Iya, dulu saya pegawai negeri Oh, di PNS ya? Rutan Tanjung Redap. Oh ya. Cuma tahun 2020 kita sudah ngajukan pensiun Pensiun dini, dini ya. tepat usia 50 tahun. Sekarang fokus ke dunia usaha. Dunia usaha. Nah, yang perlu kita tanya, usahanya apa nih Bang? Ya. Usahanya nih Bang. Ya, Kalau bakal Ya, bakal. ambil pilihan usaha itu kenapa harus itu ya? Ya, dan sejak kapan? Sejak kapan? iya, usaha yang kita mulai dulu, ya usaha mulai kecil lah. Istilahnya pengenalan dari pintu ke pintu. Itu dulu Door to door lah. ya door to door pulsa. Tahun 2007 kita mulainya, 2007. 2007 sampai hari ini berarti ya 16 tahun. Sekitar Luar 16. biasa. Ya. Udah sangat luar biasa. Terus 2007 dulu tempatnya di samping rutan. Wah, samping gang murni. Ya, dulu terkenal dengan konter kandang ayam gelarnya. Karena memang kecil banget, 2 kali 3 meter. 2 kali 3 meter. 2 kali 3 tambahan ya. meter. Tambahan belakang. Itu pun tembel-tembelan dari kayu bekas dulu. Ya. Tapi ya semangat, Sangat ya. Optimis lah. optimis. Terus kita fokus. Ya alhamdulillah sampai sekarang. Proses itu bos. Ada keinginan dan terjun ke dunia usaha itu nah bos? Ya dulu seneng itu apa? Utak-utik komputer dulu. Oh gitu. Berarti Jadi memang ada basic lah. iya. Ada awal. Dulu mungkin komputer sangat langka, kita sudah mulai utak-utik sehingga yang tadinya kita jual pulsa manual itu Iya. pakai Yang handphone gesek-gesek lo ya? itu sama gesek-gesek segala macam. Tas itu ya. Nah, terus kita beralih menggunakan teknologi yang saat itu server pulsa. Iya betul. Nah, jadi saya membangun server pulsa saat itu mungkin di Berau ini hanya ada 2, tapi yang satu sudah tutup kan. Nah, nggak usah kita sebutkan namanya lah ya. Nah, Yang tiga bisnis. 3 bisnis nggak usah kita sebutkan, sehingga saat itu di Berau yang memiliki mesin server pulsa cuma kita. Iya. Satu-satunya di Berau. Satu-satunya di Berau dulu. Oke. Nah, setelah itu berkembang kompetitor lain saat ini di Berau setahu saya sih ada 2 Ada 2. yang memiliki mesin server. Tapi sistem penjualan sekarang kan sudah gila. Iya. Orang nggak butuh mesin server lagi. Benar. Sudah pakai gadget apalagi. Udah, Lewat SMS banking udah bisa. sudah bisa seluruh bank juga sekarang Udah sudah. buka. Jadi akhirnya bisnis server pulsa itu ya persaingannya luar biasa. Itu efeknya dari teknologi ya. perkembangan teknologi. Betul. Di Tapi situ. ngomong-ngomong, usahanya itu bos untuk wilayah khusus Berau atau sudah merambah keluar nih bos? Ya, Pada saat ini ke sini. dulu waktu kita belum punya mesin server pulsa, kita cuma bisa menguasai distribusi barang itu Berau, Bulungan, Tarakan, sampai ke Malinau. Jauh juga jangkauannya. Nah, sekarang kan sudah Kaltara ya. Ya. Jadi Berau Kaltara. Nah, waktu kita sudah punya mesin pulsa server pulsa, itu kan dia bisa merambah ke seluruh wilayah Indonesia, dimanapun.
Jadi Cakupannya lebih luas ya. lebih luas karena dengan sistem tadi orang cukup kita punya anggota di Jawa, di Jakarta, Surabaya segala macam, mereka sudah bisa melakukan transaksi. Tapi itu kan itu bicara server kan biasanya pasti ada kerjasama dengan Berapa provider? provider yang ada. Langsung gimana tuh, Bos? Secara teknis seperti apa tuh? Yes. Teknisnya karena kita penjualan kita juga bagus, Oh, itu gitu ya. para provider merangkul kita bekerja sama. Indikatornya ke sana. Iya, mulai dari Telkomsel, Indosat, XL, Axis, dulu ada Friend, Keren ya. terus ada Flexi dan lain sebagainya bergabung di tempat kita. Nah, kita dari jatah atau alokasi yang diberikan Alokasi, kita ya. bagi-bagi. Iya. Setiap minggu kita dapat jatah alokasi sampai sekarang. Tapi ada beberapa provider yang sudah bubar juga, kayak Flexi sudah tidak ada. Terus adalah Sudah nggak masuk. udah nggak masuk Berau. Jadi seperti itu. Terus kan ini sejak awal sampai hari ini ya, karena kan Iya. bicara eksistensi usaha itu juga tolak ukurnya adalah omset, ya kan? Berapa? Oke, cara omset Ya kan? Bos. Berapa rata-rata perbandingan hasil per bulan apa sehingga itu Kecil nggak apa-apa ya. itu memacu untuk harus terus tetap mengembangkan. Nah, kemudian satu lagi Pak, kan dengan pergeseran teknologi kan juga mempengaruhi omset nih. Kalau dulunya yang masih pakai sistem server itu ada ndak pengaruh dari omset itu dibanding hari ini yang sudah teknologinya sudah luas, kemudian dari sisi penghasilan itu berpengaruh ndak Pak di saat ini, terasa ndak anehnya? Ya pokoknya waktu zaman manual saya sendiri ndak bisa bicarakan masalah omset ya, karena banyak yang dengar. Iya. Yang pasti, Nggak apa-apa ya. yang Kami tanya lah ya kan, masalah nanti jawabannya kita tetap tanya, jawabannya apapun terserah ya kan. yang Biar penonton Biar penasaran gitu ya. Orang lihat ya, apalagi kita ada live ya, teman-teman lihat ini. Nah, Kita jadi tetap. beliau ini akan membuka sedikit ya bagi teman-teman yang tahu nih di Facebook Ramdan nih. jadi kalau soal omset, ya dulu waktu masih kita manual door to door dan menggunakan handphone jadul, Iya. dibandingkan dengan teknologi ya jauh sekali. Bergeser jauh ya. Sekarang waktu belum ada server, transaksi kita paling banter di 100 sampai 200 transaksi per Oh, hari. transaksi ya, bukan Transaksi nominal, transaksi. 100 sampai 200 transaksi per hari. Tapi dengan adanya teknologi mesin server tadi, orang melakukan transaksi, mesin itu mampu menjalankan transaksi saat itu. Iya. Saat itu saya bisa sampai 10.000 transaksi per hari. Per hari. Per hari. Nah, Lonjakannya Tinggal dikali transaksi berapa ya kan, ketemu itu omsetnya. terus 10.000 10.000 transaksi. Terus dengan adanya kemajuan teknologi, semua orang berlomba-lomba Siap. punya mesin server siapapun, termasuk juga dari bank. Ya. Bank pun sekarang juga sudah menjalankan itu. karena memang ada hasilnya. Betul, otomatis penghasilan kita karena banyaknya persaingan usaha mulai turun. Nah sekarang istilahnya tidak seperti dulu lagi. Ya tapi kita wajib syukuri, cepat kita beralih Untuk ke bisnis lain, usaha lain. Contoh yang saya lihat pulsa elektrik, pulsa voucher listrik, kan itu. Iya. Itu tambahan dari Terus dari peluang itu ya. kita juga membuka toko online sekarang kan, dengan barang berbagai macam barang. Ya. Palu gada. Artinya di satu usaha kita ada penurunan, tapi kita ada usaha baru untuk menambah income gitu. Jadi kalau dihitung ya omsetnya stabil aja sebenarnya. Iya. Karena kan kalau di sini berkurang, tambah omset, tambah unit usaha yang lain, kalau diakumulasi sama nih. bisa saja lebih banyak. Oh, lebih banyak ya. Karena unit usahanya semakin banyak kan gitu. Iya, pertama. Bos, sekarang lini usaha, cabang usaha udah berapa banyak, Bos? Dan sektor apa aja nih, Bos? Ya yang pasti kalau untuk di sini yang kita tempati ini counter pulsa, handphone, pembayaran dan transfer. Perlu garis bawahi penontonnya bahwa lokasi
lokasi Tempat usaha hari ini ada di Jalan di Jalan Dr. Murjani 2, Jadi dua, depan rutan. Depan rutan. LT. Ya. Nah, di situ ada nama brandnya itu Diansel. Diansel. Saya itu. Mau cari handphone jenis apapun di sini ada. Servis, Ya. kemudian transfer uang. Bicara transfer uang nih, Bos. Up-nya sampai berapa, Bos? Maksimalnya, Bos? Kalau untuk kita tidak ada batas, Ada batas ya. terserah mau berapa. Bicara ke atas pun sudah mampu dilakukannya. Tinggal teman-teman sanggup Udah bisa atau terbayang omsetnya dulu-dulunya berapa. bayangkan. Unlimited. Siap terima transfer unlimited. Jadi buat Unlimited, teman-teman iya. penonton nih, penonton Facebook, Iya. kalau memang ada keinginan, Om, ini Bos tutupnya sampai jam berapa? Jam 10 malam. Oh, jam 10. Bingung, mau jam 10 malam Bang tutup tuh. Tapi harus ada transfer pada hari itu. Datang sini nih, Diansel. Diansel. Terima transfer unlimited segala bank. Ya, semua Bang. Atau in one. Wah. Semua dalam satu nih buat teman-teman nih. Bayangkan, transferan ini unlimited dan batas sampai jam 10 bebas bank. Ya. Nah, ngomong-ngomong bebas bank itu, Bos, bicara nominal transfer itu seperti apa penghitungannya, Bos? Misalnya saya nih mau transfer, Pak, boleh nggak saya transfer 1 juta misalnya? Itu Apakah biasanya ada grid-gridnya apa, ada tipe-tipenya tuh, Bos? Kalau kita membatasi per 5 juta, itu kita 10.000 Oh, gitu ya. per 5 juta. Jadi kalau ada yang mau transfer 20 juta, berarti kan 10.000 kali 4. 40. Oh, gitu ya, 40.000. Itu hasilnya ya, Pak. Hasilnya. Jadi bagi mereka yang mau transfer besar, biasanya kita nego. Artinya misalnya mau 100 juta ya kita nego. Nggak mungkin kita kasih. Oh, berarti Ya, ya. tetap fleksibel ya teman-teman. Fleksibel. Karena kan yang kita pahamin 5.000 tadi juga bukan sebenarnya semata-mata untuk ngambil keuntungan. Uang admin kan ada juga, Iya. Bang. Tidak bisa dipungkiri loh. Kita Karena kadang ada kan karyawan loh, ya kan? Ada karyawan biaya Ada operasional ada lainnya. karyawan operasional lainnya yang seperti Bayar listrik, bayar pajak, ya kan? ini bisa nih. All in di sini. Nah, selain itu bisnis apa lagi, Bos? Ya, sekarang kita buka toko baru di Sambaliung. Sambaliung di daerah mana ya? Di Jalan Teluk Semangka, dekat Waterpark. Setelah atau sesudah, Bos? Kalau dari arah Tanjung ini setelah Waterpark, kira-kira 20-an meter, toko Alpatan Jaya. Oh, jadi Sambaliung ini beliau juga punya usaha minimarket gitu ya, Bos? Ya, model minimarket, Model tapi minimarket. mengarah ke toko serba ada. Nah, Serba. ada itu Toko serba. Iya. Pokoknya toko serba, mau cari apa aja di sana ada. Jadi mau cari apa alat tulis sekolah, mau cari alat-alat listrik rumah tangga, Ada juga ada sembako. semua sembako ada. Jadi, Bahkan yang belum ada di situ pun kalau ada yang mau cari barang bisa dicarikan asal Bisa. sesuai. Asal sesuai. Iya kan? Palu nggak ada. Jadi buat teman-teman ini pengen nyari nih nggak ada. Nggak ada. Datang aja ke sana. Karena dengan konsep yang Bos buka ini toko serba atau apa lu cari gua ada. Nah, kalau memang nggak ada gua pesankan. Seperti itu. Oke, sudah 2, Bos. Ada usaha-usaha lain, Bos? Mungkin di pertanian, perkebunan, atau main properti juga kali ini, Bos? kita ada juga catering. Oh, ada catering. Kita Catering. ada kontrak catering dengan perusahaan. Catering teman-teman. Perusahaan Catering ada batu juga. bara itu Tambang. perusahaan tambang. Itu per hari kita melayani makanan kotak berkisar di angka 700 sampai 800 Oh, lumayan. per hari. Per kotak. Besar kali, 700. Iya. Berarti sudah masuk di ranah karyawan 200-an lebih Ya, Ya. per sekitar hari itu. ya. per hari. Kan 1 kali 3 kali. 3 kali makan. ya, pagi, siang sama malam. Lokasinya di sana juga, Bos. Sambling kayak. Lain lokasi di Rinding tempat kita. Oh, di Rinding. Di Rinding. Boleh dong nanti kalau perusahaan kita buka tinggal, Bos, Bisa. punya karyawan 50 nih. Siap. Jadi kalau mau dibilang, Bos ini cepat ngambil Menangkap lihat peluang, peluang. menangkap peluang. Makanya kan beliau ini sebenarnya kan di awal adalah pegawai negeri sipil ya, pegawai negeri sipil ya, Nah Bastian ya. Makanya buat teman-teman yang lain update terus di Rambas Podcast di Facebooknya Ramdan, nanti di YouTube-nya Ida Ramdan, bahwa kita akan coba berpikir pengusaha-pengusaha yang mau coba kita tampilkan, dan itu teman-teman lihat kita beberapa kali podcast
orang-orang bertanya sama kita itu Ya. di mana tempatnya, Ya, artinya ya. apa? Rambas Podcast ini selalu update dengan dunia usaha, apalagi para pengusaha-pengusaha yang Ya. ada di Brau terutama ya. Tentu Mikro sekarang misalnya. mulai dari mikro, kita rencana sih mau ke makro juga. Kita kalau ada makro, korporat ditunggu yang aja masuk. penonton. Tunggu aja penonton. Jadi seperti itu buat teman-teman yang nonton hari ini. Toh kalau memang mau ada disampaikan, ada saran, ada kritik, kami nerima. Silakan kok kita berbincang-bincangnya di diskusi sama di komentar ya teman-teman. Nah, selepas itu bos, itu melihat peluang-peluang begitu itu apakah melalui proses-proses yang seperti apa itu bos? Sampai bisa tahu nih, oh ini peluang kedepannya ini akan berkembang seperti ini, arahnya ke sini. Sampai-sampai sekarang tadi sudah kita tahu dari usaha counter, voucher sampai transfer uang loh. Dari door to door loh itu. Iya, Dari door to door sampai sekarang kemudian merambah ke dunia sembako, toserba, palu gada. Ya, ya. Sekarang pun bos ini Catering. udah punya catering. Sebenarnya selain punya catering, ada lagi dunia usaha. Cuma itu sampai ke sana itu nah bos, ngelihat peluangnya itu seperti apa dulu itu? Ya sebetulnya masalah itu feeling, Feeling ya, feeling. feeling. Karena kita sudah punya jiwa. Iya. Oh, ada face ya di usaha Ada, iya. gitu ya, Bos? Jadi karena kita sudah punya jiwa, maka feeling itu secara otomatis dia mengikuti kita. Ikuti. Jadi kita sudah bisa membaca peluang itu apa. Ini sebagai contoh, Dan efek relasi mungkin juga. ya itu udah pasti. Iya. Contoh nih ya, Ya bos. aku nih ada punya keramba lele. Iya. Tambahan punya usaha keramba lele lagi nih, yang punya kolam teman-teman. Keramba Yang lele ya. dibahas nih. Saya punya keramba lele jaring ada 5. Nah, itu tadinya Hmm. kita itu beli usus Iya, iya, iya. Khusus per khusus kilo, ayam. usus ayam Hmm. untuk pakan. Tupakan ya. Untuk ya. makan itu 1 kilo 3.000 saat itu. Satu hari saya butuh pakan sekitar 20 sampai 30 kilo. Ya. 30 kilo. Kalau dikalikan 3.000 per kilo, berarti 1 bulan saya 1 hari saya butuh 60.000 sampai 90.000 untuk beli usus. Pakan usus tadi ya, usus tadi ya. Nah, terus saya berpikir wah kalau begini kurang menguntungkan. Tapi karena kita Karena pilih kos pakannya lebih masih tinggi. masih tinggi, ya. karena kita sudah punya feeling bagus, akhirnya ada uang di bank, dia diem. Iya. Iya, iya, iya. Nah, akhirnya saya cari orang tuh yang mau jual ayam. Oke. Saya modalin Ya. 1 lapak ayam 5 juta. Perjanjian Ususnya. khususnya saya punya. Oke. Selebihnya Iya, iya, Anda. iya, iya. Dan uang yang kita buat modal mereka itu tidak berbunga dan tidak menghasilkan. Oh. Hanya perjanjian usus Usus ya. milik Sedekah kita. lah, anggaplah. Iya, iya, Untung-untung. Nah, jadi begitu oke, buka di 1 lapak. Di pasar nih. Saya rahasiakan aja teman. Oh, iya. Khusus ini, khusus Iya, ya, khusus. maaf, khusus dirahasiakan. Jadi dia buka, alhamdulillah sekarang 1 lapak ini bisa menghasilkan sampai 20 kilo usus 1 lapak. Wih, bayangin kalau misalnya dia 1 kilo itu 3.000. dari belum bos, kita menghitung ayamnya. Oh, menghitung Berarti ayam yang udah terjual. itu Anggaplah kalau 1 ekor ayam berat ususnya itu 25 lah. 25 Berarti ons. 4 usus, ya kan? 4 Onin. usus baru 1 kilo ya. Ah. Baik. Sudah besar banget tuh. Bisa terhitung penghasilannya. tuh ayam yang terjual Kita per sendiri hari. apa, teman-teman. Rahasia. Jadi dia sudah bisa menghasilkan Ya, 20 kilo usus lah. Nah, kalau 20 kilo usus kita kalikan 3.000 seandainya saya Ya. beli Ya, udah 60.000 60.000 per berarti. hari. Per hari. Ya kan? Nah, dengan adanya itu kan kita gratis. Gratis. Ya, kan? Itulah digunakan untuk pakan lele tadi. Pakan lele tadi. Untung lagi lele makan gratis. Akhirnya biaya konsumsi lele untuk pakan Turun. bukan turun, bahkan tidak ada gara-gara Ya. usus gratis tadi. Ya. Jadi Gratis, cuma memberikan pakan hanya di hari pertama sampai di hari ke-30 pakai konsentrat itu. Ya, pakan pakai pelet lah. pelet beli. Ya. Karena Selebihnya ikannya masih kecil-kecil kan. Bisa, ya. Selebihnya ususnya sudah gratis. Ya. Peluangnya dapat gitu nah. Ketika mencoba untuk membuka peluang baru kayak tadi peternakan lele, kan termasuk peternakan lele itu di kolam-kolam. Sekarang memang penghasilan lelenya berapa bos? Ini tadi ya kan belum kita jangan Iya. bukan? Untuk saat ini per
3 bulan lah anggap kita 3 panen. bulan 3 bulan sekali 3 panen. bulan. Sekali masuk berapa kilo panen? Berapa kilo? Satu keramba itu kita bisa masuk 1000 1000 ekor. 1000 ekor. Perkiraan ya kalau dari semuanya per 3 bulan itu kita bisa panen di angka 160-an kilo Per satu keramba ya. per satu keramba. Ada berapa keramba, Bos? Kita punya 6. Enggak, itu dari seluruh. Oh, dari seluruh ya. Oh, 160 kilo. 160-an. Tinggal dibagi Kali aja berapa, Pak? bagi 5. Itu harga lepas kita lepas di pasar ke penampung 25.000 per kilo. per kilo. Jadi kalau 160 kali 25 Kali 25.000 kalikan Lumayan lah. aja lah. Kali Dan sendiri, teman-teman ya. yang paling asiknya ini karena posisi kerambanya itu di rawa yang Dirawat. Sudah tidak- siap airnya, tidak perlu kita olah Enggak, lagi ya. artinya itu tidak dibuat khusus, itu hanya alami aja. Iya, hanya memanfaatkan aja. Memanfaatkan. Itu luar biasa kan? Tidak ada kos untuk pembuatan kolam lagi ya Kita kan? menggali-gali lagi sudah ada tempat. Jadi yang Makannya gratis. punya keramba di samping rumah, punya rawa di samping rumah, ini bisa nanti belajar sama Pak Budi. Gimana teknisnya untuk bisa menghasilkan. Daripada itu jadi rawa yang tidak berfungsi, itu bisa difungsikan untuk jadi penghasilan. Sebenarnya punya, Bang, cuma nggak jalan. Ya. Karena Ya tergantung rawanya juga dong, ya kan? itu sudah penghasilan. Bos tahu nih, kita pergi ke sana, dulu tiap hari kita mulai izinkan orang mancing, silahkan. Saya pernah masukkan juga dulu 1000. Cuma ya tadi kalau pengelolaan kan, Ya, ya. satu nggak fokus, kedua mungkin nggak ada face ya di situ ya, atau gimana, Bos? Bicara tentang pengelolaan sama face-nya itu, Mas. Ya sebenarnya kita kan setiap kegiatan usaha harus fokus. fokus serius. Kuncinya fokus. Kalau kita fokus, usaha apapun insya Allah benar. Iya. berjalan lah. Jadi begini, Pak Budi, kami ini kan sudah melakukan beberapa kali podcast ya, Ya, sudah podcast 3 minggu kopi, lah kita kemudian kita podcast pabrik plastik. ulang. Ternyata seiring sejalan kami pun sebagai yang suka nanya nih, Iya. lambat laun kami pun terinspirasi sebenarnya ini mau Kenapa buat ada usaha gitu? apa? Ada gitu ya kan? peluang Ada pada- peluang. Contoh kemarin waktu kita podcast di Sambaliung, Pak, itu berkenan dengan industri daur ulang. plastik. Justru malah Bang Ed itu menawarkan, saya punya mesin loh. Kalau kawan-kawan bisa kelola untuk ngumpulin limbah plastik, Ya. silakan aja pakai mesin kami, kita kolaborasi. Nanti hasilnya kami yang beli. Jadi ya mudah-mudahan maksud saya kami pun yang punya inisiatif untuk podcast Podcast apa sana sini itu didoakan Pak, mudah-mudahan Ya. punya bisnis juga gitu lah, kita Amin. bisa kolaborasi bareng-bareng kan begitu. Amin. Nah, yang perlu juga saya tanyakan, kan ini sudah masuk dunia digital lah, ya kan? ya, Bos. Sejauh mana Pak Budi sebagai pengusaha itu melihat unit-unit usaha yang ada itu pada saat dikonekkan dengan dunia digitalisasi, itu kira-kira efek secara komersial, keuntungan itu seperti apa Pak anunya? Iya. Ya. Kan itu penting juga kan? Memang di zaman sekarang teknologi itu Ya. kita malah justru lebih gampang memasarkan barang. Ya, betul. Lebih Sepakat, gampang. lebih gampang. Kita tidur itu sistem Jalan sudah itu. jalan Oke, itu memasarkan pesan buat barang. Buat teman-teman Ya. yang termasuk yang nonton live nih. Jadi ini contoh, saya punya usaha yang nggak sengaja dan menghasilkan puluhan juta dalam waktu tempo yang dekat. Iya. Itu ceritanya waktu kita jalan-jalan ke Solo. Perlu kita dengar. Nah, di Solo tuh kita lampu merah berhenti kan. Ya. Ya. Ada yang jual kanebo, tahu kanebo kan untuk lap motor. Oh, mobil. ya, kan yang bawa warna kuning tuh, Mas. Iya betul. Itu ada yang jual kanebo. Iseng saya tanya, berapa kanebonya? 10.000 Pak. Ya, ya, oke. Langsung di dalam hati murah banget. Murah banget. Di Bro 10.000. bisa Di Bro 30.000 loh, Pak. dapat. Baru lebar lagi. Ya. Saya belilah kanebo itu satu. Dah lampu hijau jalan. Saya pikir-pikir kanebo begini dijual di lampu merah di Solo 10.000 perak. Ya. Ini kalau sampai Berau dijual 20 udah laris banget. Ya, Pikiran saya. Sudah 100% modal untungnya. Akhirnya sampai Berau, selalu terngiang-ngiang karena kita udah punya jiwa tadi, Jiwa usaha jiwa tadi, dagang ya. tadi, Feeling juga ya. feeling. Bagaimana saya bisa mendapatkan kanebo ini? Ya sudah buka di komputer, kita browsing, Lagi-lagi menggunakan teknologi digitalisasi. Pak. buka di browsing, ketemulah pabrik Kanebo. kanebo Surabaya. Siap. Langsung ada kontaknya, kita kontak. Berapa kanebonya? Kita minta price list-nya. Ya. Begitu dia kirim,
Kanebo yang saya beli di Solo 10.000, di pabrik itu hanya 4.000 perak. Baca. 4.000. Itu Nah. namanya keuntungannya itu berkali-kali. Akhirnya saya coba untuk order 1.000. 1.000 pieces. 1.000 lembar. 1000 lembar ya. Iya, 1.000 pieces Iya. dengan tempatnya tuh, Bang. Iya. Ya. Langsung dikirim melalui kargo kapal. Saya hitung sampai di Berau per Satu pieces. satu piecesnya Sama ongkos ongkir lah, kirimnya sama itu jatuhnya total tuh 500 rupiah. Ya, ya, ya. Karena lewat kapal, kubikasi loh. Iya, iya. Murah. Murah, Iya, 500 ini loh. rupiah. Oke lah, anggap kasarannya sampai di Berau dengan harga 4.000 tuh anggaplah 5.000. 5.000 Nah, lah. modal. Nah, seandainya saya jual 10.000 dengan harga dengan Sama dengan Solo. di Solo, Masih untung. itu udah untung masih 100% 5.000, 100%. Saya cobalah jual. Nah, saya jual dulu, kita belum ada WA. Iya, benar. Saya mempromosikan itu melalui SMS. Oke, oke. Saya punya sistem, saya bisa SMS blast satu hari terserah mau berapa, ribuan SMS. Waktu itu kita beli paket SMS yang 2.000 SMS hanya 2.000 perak. Ya, ya. 2.000 SMS. 2.000 SMS 2.000 perak dulu. Itu karena kuasai tadi itu. Karena menguasai teknologi sistem tadi. kan. Teknologi Sistem sistemnya ada Ya, gitu. yang jualan pulsa tadi Ya. dimanfaatkan. Peluang. Jadi saya broadcast itu, hari itu saya broadcast. Nggak banyak, sesuai saya beli paket 2.000 SMS, 2.000 nomor. Orang kan seputaran Bro nomor itu. Bisa di Berau. setting gitu. Ya karena kita posisi ada di Berau, mesin server kita ada di Berau. Settingnya berapa aja? Settingnya kan Berau aja, Oke. udah pasti lah. Kalaupun mau lari ya paling Ya. 5% lah dari 2.000 ya kan. Oh, kecil sekali. Kecil sekali. Dan kita nggak usah muluk-muluk, dari target 2.000 SMS cukup 20% aja yang masuk. Ya. 400 orang Ya. ibaratnya yang serius dari 2.000 itu sudah luar biasa. Luar biasa. Ternyata dengan broadcast SMS 2.000 tadi, Kanebo yang saya datangkan 1.000 itu 3 hari habis. 3 hari loh. 3 hari. 3 hari. Jadi orang dari mana-mana berbeli. Beli bukan 1, 2, rupanya mereka mau jual. Jual lagi. Ya. Karena murah tadi kan. Karena murah Ongkos jual kan. tadi, iya. Ya bahasanya tuh teman-teman tak apa yang mungkin yang pernah lihat berangkat, oh 10.000 sama harga di sana ini. Ya, ya. Dia jual di sini untung berkali-kali lipat juga besar gitu. Itu Peluang itu buat teman-teman yang kayak gitu. jadi bisa dibayangkan dengan keuntungan 5.000 Perak. rupiah dengan order 1.000 habis, kan 3 hari kita bisa dapat uang 5 juta keuntungan. Siapa yang mau ngasih? Ya kan? Iya. Kerja berat apa? Nggak ada kan? Nggak ada. Orang datang. Itu tadi, itu kita bicara sistem tadi, Sistem. teknologi yang membantu. Teknologi. Terus yang kedua, saya order lagi tuh. Ya. Order Pesan lagi, Bos. pesan lagi. Tapi lebih besar gitu. Lebih besar 3.000. Ya. 3.000 biji saya datangkan lagi. Saya broadcast lagi. Ya. Itu yang beli sudah Berau, Tarakan, Bulungan sampai Malino. Orang Malino tuh telepon. Betul ke harga segitu? Betul saya bilang. Ya. Lokasi di mana? Di Berau. Alamat di jalan ini. Ya, ya. Betul-betul dia datang. Dia ambil langsung 1.000 biji untuk dibawa. Lagi-lagi gini, karena dia tidak kuasai teknologi, dia tidak bisa langsung mengakses ke pabrik Sana. Nggak tadi. bisa. Nah, Dan itu. sudah bisa mengakses ke pabrik, dia masarin gimana kalau 1.000 biji atau 3.000? Mau dari mulut capek lah. Capek lah. Tapi dengan sistem teknologi tadi. sistem. Ya. Itulah yang Jadi udah membuat, kuasai sistem tadi. nah, Ya. itulah yang membuat kita semakin lama semakin besar. Itu dari situ, dari teknologi itu yang kita manfaatkan. Nah nih buat teman-teman yang nonton live nih, jadi kenapa kita main ke ranah digital, ke dunia teknologi? Kita tidak bisa pungkiri buat teman-teman semua ya, bahwa sama seperti pepatah Godfather media teknologi itu, digital itu, kayak misalnya Bill Gates ngomong, Alibaba siapa yang bisa ya. menguasai teknologi di dunia, dia bisa jadi orang yang number one. Termasuk, saya ingat kata-kata Jack Ma bahwa Jack Ma ya, Alibaba. bahwa orang yang tahu teknologi itu bisa menguasai bidang teknologi. Ya ini tadi tidak bisa dipungkiri bahwa ketika bos ini sudah masuk ke ranah teknologi, dia menguasai teknologi, sudah tahu dunia pasarnya seperti apa. Ketika ada usaha yang mau dibuka, dia lempar, dia nggak perlu lagi one man, one door, nggak perlu lagi. Dia tahu teknologi, dia tahu caranya.
Dulu itu baru bicara SMS blast, apalagi sekarang gitu kan. Dengan adanya AdSense, adanya teknologi terbarukan di mana kayak kita misalnya mengejar tayangan juga cepat, mudah, beriklan. Bos ini dengan konsep melihat peluang yang besar di SMS blast 3 hari habis. Nah, buat teman-teman yang nonton itu kapan gitu, nah ayo come on market kita masuk ke dunia teknologi sama seperti yang kita ya Bang Anda Bastian, kita ini coba selalu menyampaikan ke pelaku-pelaku usaha, pengusaha-pengusaha muda atau pengusaha-pengusaha pemula bahwa come on, oke, walaupun banyak orang yang membicarakan, menyampaikan dengan mempresentasikan bahwa tempat adalah utama, kalau sekarang di dunia teknologi nggak terlalu sudah sekarang kayak apa bos? Iya. Bos aja ini punya tempat usaha yang mau dibilang tidak dimungkinkan agak jauh tempatnya, tapi lewat teknologi teman-teman dari luar, dari Kaltara, dari Kaltim yang ujung datang ke sini untuk nyari. Kenapa? Share-nya menggunakan teknologi teman-teman. Jadi buat teman-teman pelaku usaha, pelaku UMKM, jangan pernah mau ketinggalan dan jangan pernah takut untuk masuk ranah teknologi, apalagi sekarang berkembangnya media sosial. Ya. Seperti itu mungkin bos ya. Betul. Tapi sekarang bos usahanya ini untuk bicara media sosial kayak apa bos? Saya lihat mulai aktif-aktif juga nih bos. Tadi itu. Ya sebetulnya kita bermain di sosial media itu satu bukan hanya sekedar main ya. Benar. Jadi kita sambil jualan. Benar. Iya. Jadi kita mengenalkan produk kita segala macam. Terus kita jalan-jalan ke sana kemari. Itu sebetulnya bukan jalan-jalan. Marketing. Kita itu jualan. Cuma yang kita tampilkan itu yang senengnya saja, yang susahnya biarlah pemirsa nggak usah tahu. Iya. Contoh saya begini loh Pak Budi. Saya sebulan yang lalu ada survei nih. Survei lokasi tambang batu bara lah. Cek singkapan ya kan, jalan di hutan apa segala macam. Kemudian coba tampilkan di FB, di Facebook waktu itu. Wah, ini komen lokasinya di mana? Itu bisa kita kerjasama enggak? Itu hanya sekedar Jalan-jalan ngorek-ngorek ya. Ngorek-ngorek aja tuh. Ternyata ada yang seperti itu. Iya, Itu berdampak sekali. Itu bermain di ekonomi makro ya, apalagi ekonomi mikro yang memang menjadi kebutuhan hari-hari, ya kan? Bicara kuantiti Iya, masalahnya, apalagi kuantiti, kebutuhan sehari kayak sembako, kebutuhan hidup harian di dapur. Nah, buat teman-teman tuh, nanti mungkin kita akan tanya dengan bos, bagaimana pandangannya ke depan terkait teknologi, bagaimana cara mengembangkan usaha menggunakan teknologi. Kita beberapa kali ya, Bang ya, termasuk yang laundry, penjual punya kopi, kemudian punya bahan yang ekspornya dari luar. Dan dia bilang karena ada teknologi, kita main grup ke grup, main Facebook, main WA, kita cuma ngelempar. Mereka yang datang, nggak perlu kita tawarkan mati-matian. Dia bilang enggak kayak dulu, kita harus ngedor-ngedor pintu sampai suka kopi atau enggak. Karena berbicara teknologi, dia akan terfilter sendiri. Artinya ketika misalnya kayak kopi kemarin ya Bang ya, dia masuk. Kopinya itu untuk wilayah Kaltim sama Kaltara udah banyak peminat. Satu hari dia bisa jual teman-teman 1 sampai 3 ton. 1 bulan tembus kemarin berapa ton Bang ya? Itu yang kopi. Kemudian daur ulang plastik yang tidak semua orang tahu, kita nggak sengaja dapat, kita tanya beliau, pembeli dan peminatnya aja sudah banyak dari luar Kalimantan. Berdasarkan apa? Cuma gara-gara main di media sosial teman-teman. Jadi buat teman-teman, ini adalah peluang besar ketika teknologi ini mulai berkembang di kita. Tinggal kita bagaimana berusaha berpikir dan mencoba untuk berkolaborasi dengan yang lain-lain untuk meningkatkan usaha kita itu dalam dunia media sosial atau teknologi yang sekarang. Bos udah melanglang buana dengan usia sekarang, dengan usaha yang berjalan, yang kita perlu tahu ya. Buat kita teman-teman. Yang mudah-mudah lah, kita lain khusus mudah-mudah harus banyak belajar sama beliau ya. Kayak apa memberikan motivasi dan inspirasi buat teman-teman kayak pelaku usaha UMKM, walaupun nanti bicaranya UMKM mikro sampai ke makro bos, itu kan perlu gitu bos. Kayak apa menurut Bos Budi? Ya pokoknya saya bilang tadi, kalau kita bicara masalah teknologi yang membantu kita untuk memasarkan barang, malam ini sampai besok kita bicara nggak bakal kelar. Karena apa? Banyak langkah-langkah trik yang jitu yang bisa mengantarkan kita menuju kesuksesan. Ya, ini saya bongkar semua karena apa? Ya, siapa tahu masih ada teman-teman kita yang punya semangat,
Ya, nyontoh ini. segala macam nih. Teman-teman ini harus serius Nah. dengar nih. Ini ilmu betul ini, daging ini. Saya itu ada 2 software yang saya beli, itu yang sangat membantu. Ya. Software pertama yang saya beli itu adalah Marketplace Magic. Oh. Marketplace Magic. Ya, Bidang usahanya apa nih, Bos? itu robot. Oh, robot. Oke. Robot yang bekerja memasarkan barang kita di dunia maya, seluruh Indonesia. Oh, ada ya begitu ya. Ada. Nah itu Kedua. yang mau belajar Ah. kontak aja nanti Ya, Mas ya, Ramdan. Boleh, Nanti boleh. saya ajarin. Nanti bisa hubungin kami ya. Ya. Bisa hubungi Bang Bastian atau hubungin saya Ramdan atau langsung ke link Facebook Ramdan atau ide Ramdan atau bisa masuk ke IG-nya Rambas Podcast. Ya. Sebenarnya kita udah punya akun-akun khusus untuk Rambas Podcast Ya. termasuk di YouTube. Cuma belum kita masuk ke ranah sana full. Kita mencoba untuk mencari peluang-peluang yang lebih besar lagi. Nanti kita migrasi ke sana, Bang. Ya. Tapi kalau mau masuk ke IG Rambas Podcast itu sudah aktif. Teman-teman bisa tanya. Kita lanjut dengan Bos. Itu tadi yang pertama ya. Dia Bos ini punya software aplikasi yang masuk ranahnya itu adalah Marketplace Magic namanya teman-teman. Nanti masalah ilmunya belakangan katanya. Ya, nanti kita Kontak bahas dulu kita. khusus itu ya. Khusus itu. Yang kedua, Bos. Yang kedua, saya punya yang namanya WhatsApp Sender. Oh. WhatsApp Sender itu aplikasinya Sender. murah. Bukan Tapi- Marketplace. Ya mirip-mirip. Oh, mirip, Tapi ini cara kerjanya luar biasa. Siap. Jadi caranya yaitu tadi, contoh nih ya. Saya contoh aja. Saya jualan gas LPG yang 3 kilo. Oke. 150 tabung lebih itu tidak sampai 1 hari. 150 tabung, Bos. 150 tabung lebih per hari itu tidak sampai 1 hari. Wow, ini ilmu nih teman-teman. Bayangkan. Pasti nanya. Cuma Kok jadi bisa perantara gitu? aja Kok ya. bisa, kok bisa ya, Bosnya benar. cuma jadi perantara aja. Makanya, Bisa Bang. jual seperti itu loh. Jadi itulah tadi Sistem kerjanya maksud saya. itu sistem kok bisa ya? kerjanya WhatsApp Sender WhatsApp ya, itu. Sender. Di WhatsApp kita itu kan ada grup, Benar. Ya. benar kan? Grup RT, grup sekolah, grup lain-lain lah, sebagainya, lah. banyak Ya, kan? betul, betul. Saya siasatin, saya masuk di grup A misalnya. Grup A ini isinya orangnya itu adalah pengusaha UMKM. Oke. Ya, pelaku usaha lah, Pelaku pelaku usaha UMKM. Di situ terdapat 200 lebih anggota. Ya. Maka saya mau nawarkan barang saya berupa gas, pasti mereka pakai kan? Iya. Kebutuhan hari-hari. Dan saya jual termurah, 230 ribu lah ibaratnya kita Iya. jual. Yang lain kan ada yang 35, 33, Iya. kita cukup jual 3.000. Tapi kuantitinya, Bos. Makanya, Marginnya sedikit aja, tapi kuantitinya ini. makanya. Jadi begitu gas kita datang itu karena sistem kita sudah ada. Iya. Gas datang tak, sudah tinggal enter aja. Teng. Karena kita sudah pasang di situ kata-katanya, ready gas hari ini, ceret alamat dan Oh, ya. isinya. Orang- Itu dia bekerja bukan memberikan informasi di dalam grup loh, tetapi di japrinya anggota grup masing-masing. Iya, iya, Oh. Itu. Jadi enggak ada yang tahu. Langsung sekalian, Bos. Tidak, bukan. Jadi Dia tidak tapi tahu. secara japri ya, pribadi. Seolah-olah kita buayaan gitu. Bawaan itu. Oke. Jadi Oke, masuk, begitu masuk tuh. begitu mereka tahu bahwa di tempat kita gas itu datang karena dikenal memang paling rendah, paling murah dijual, mereka langsung datang bor. Habis. Nah, teman-teman, kita ini saya ini ingat nih, kalian perlu, Bos. Kalau nanti ada yang datang bisa lewat kami ya, Bos ya. Kami nyari kecilnya aja nih, Bos. Nah, itu. Nah, teman-teman, sebenarnya peluang ini berguna Ya. seperti di tahun-tahun sekarang. Ya, kenapa saya bilang begitu ya? Kita nggak bisa pungkiri lah. Semua orang tahu bahwa ini masuknya tahun politik ya, teman-teman ya. Saya Wah, aku aja tahu nih, kemana arahnya nih, kemana. bicara tahun politik ini, makanya saya bilang kita dengan Bos mungkin selesai ini kita langsung ada agreement sedikit nih, Bos, kalau ada yang mau masuk apalagi bicara politik Ya. teman-teman yang Masuk politik tuh barang. ini. Secara public figure, secara personal branding, kita bisa memasarkan produk kita. Anggaplah itu produk ya. Produk. One man one show-nya itu kita jalankan di situ. Betul. Kenapa? Itu yang bilang Bos tadi. Kita seolah-olah membuka sebuah peluang itu kita bawaan berjaprian gitu nah. Iya. Bukan kita langsung cebur langsung glek. Enggak, teman-teman. Sebenarnya software ini
kalau buat teman-teman yang nonton ini betul-betul sangat bermanfaat sekali. Ya. Tapi mau tahu informasi lebih banyak, Ya. ya hubungin kita lah. Biar nanti di belakang layarnya kami agreement dulu dengan Bos Budi. Agreement. Jadi pemilik lisensi maksudnya. Oke Bos, itu bayangkan teman-teman, Ya. sudah sejauh ini aja kita belum lama ngobrol nih, Bos ini udah membuka banyak peluang sekali. Artinya teman-teman di luar sana itu sebenarnya banyak peluang juga untuk berusaha. Kayak tadi Bos bilang, bayangkan dia jalan-jalan ke Jawa tuh. Ya. Ya itu yang kita lihat kan liburan, padahal secara tidak langsung Ada peluang tidak bisnis sengaja, sana. ada peluang yang dia bangun, ada peluang yang dia dapatkan di situ. Kenapa enggak kita sekarang di teknologi yang terbarukan, di usia-usia kita sekarang yang lagi produktif, ya kan mau terjun ke dunia usaha, ayo kemana? Bahwa peluang itu masih banyak, tinggal kita yang bagaimana berpikirnya. Terutama tadi adalah yang Bos bilang, itu yang saya pegang betul tadi adalah ketika mau masuk ke ranah usaha itu, pilih itu yang lebih utama, pilih bisnis dan pilih usaha. Bos, ada informasi-informasi lain lagi Bos? Kita ini udah menyampaikan nih ke teman-teman penonton apa, saya lihat di komentar juga udah mulai rame-rame ada yang ada, dan rupanya kita lihat ini banyak yang kenal Bos Budi nih, bukan kita aja. Di sini ada yang tanya itu bos kita, itu bos sukses macam-macam sudah ini. Nah, buat teman-teman yang kedepannya, siapa tahu Bos ada motivasi, inspirasi juga buat teman-teman nih Bos, buat pelaku-pelaku usaha, apalagi buat kami lah terutama berdua yang ada di Rambas Podcast ini, Ram dan Bastian Podcast ini, sebenarnya kami ada keinginan, Butuh support juga ya. Iya, Butuh doa, butuh support karena dari keinginan kami ini ke pelaku-pelaku usaha terutama, kita sebenarnya belum main ke makro ya Bang ya. Masih Kita lagi main ke mikro, malah kita kadang membantu orang Bos. Yang secara media sosial dia punya usaha dan susah menyeting medianya, kita bantu, kita setting support gratis. Ya. Kita setting Facebooknya, kita ajarin dia caranya ngelempar, kita ajarin caranya dia main di Facebook seperti apa untuk tampilannya kerana seperti usaha, apa ya kan? seperti itu. Bos. Editingnya seperti apa biar menarik. Kita malah kita bantu, enggak kita minta bayaran Bos. Nah, buat teman-teman nih Bos, biar bisa terinspirasi lagi, biar ada motivasi lagi, apalagi tidak bisa dipungkirin. Sekarang ini beliau bukan hanya main di satu lini usaha gitu, dan banyak lini usaha yang lain yang kadang mungkin nggak dibuka semuanya sebenarnya. Kayak apa menurut Bos? Untuk buat teman-teman lah Bos yang nonton kita ini di Facebook Ramdan ini. Dan kita terima kasih juga loh. Wih, Belum kopinya enak. kopinya Ini kopi apa nih Bos? nyaman sekali malam Jadi ini, ya kan? kopi ini, Ya, ini bicara kopi dari ke kopi nih. kopi ini kopi luar biasa karena kopi ini Enak kopinya. saya pesan langsung dari Aceh, Nah, itu. langsung Saya bilang dalam beda. bentuk biji, Oh, dalam bentuk biji yang sudah di Roasting. disangrai. di Udah sangrai. roasting ya. Sangrai. Nah, jadi sampai di sini baru kita blender, Blending di resting. iya, terus cara penyajiannya kita rebus dan kopinya pasti menikmat karena asli 100%. Gitu. Bukan kopi dicampur atau kopi. Enak kopinya. Makanya saya bilang dunia usahanya ini banyak. Akhirnya terbuka lagi. Punya Jadi bisa kopi datang Aceh. langsung. Kemarin saya sempat datangkan kopi, saya bagi-bagi. Itu lumayan. Cuma yang jalanin sudah meninggal. Oh. Kita terus. Nah, Mas Eko tahu kan? Oh, Mas Eko, meninggal itu. Itu kan orang kita di dunia kuliner kan. Kuliner lah ya. Sudah lama. Nanti itu kita ceritakan setelah ini. Iya, udah, maksudnya aku belum tahu juga gitu, Iya. dekat juga kan kita Itu udah meninggal dulu. Dia orang kita yang wadah sudah luar biasa. Nah, jadi pertanyaan yang tadi, apa tadi pertanyaannya ya? Sebenarnya Motivasi. Pertanyaannya untuk memberikan motivasi, inspirasi ke teman-teman bahwa ketika adanya teknologi dalam dunia usaha itu sebenarnya sangat terbantukan buat pemula-pemula atau yang merasa gaptek atau misalnya kayak apa nih aku punya usaha kok, padahal teknologi itu kan terbantukan. Nah, kita minta sih Bos di sini untuk menyampaikan teman-teman untuk inspirasi dan motivasinya dia bahwa usaha itu perlu bersandingan dengan teknologi yang ada sekarang, bukan ditakutin gitu. Ya, makanya buat teman-teman yang saat ini mungkin masih galau mau menentukan langkah apa dalam kegiatan usaha, ya pesan saya ndak usah galau. Ya. Nah, ini Apa? masukan buat teman-teman nih. Apa tujuan kamu? Siap. Itu aja. Jadi Satu jangan pernah kamu berpikir bahwa aku mau usaha ini ada orang lain. Aku mau usaha ini tetanggaku usaha itu. Jangan takut dengan Jangan pesaing lah takut intinya. dengan pesaing. Ya. Kenapa? Ingat, manfaatkan teknologi yang sangat membantu di saat ini. Contoh ya, ini contoh aja lah. Anda punya barang.
berupa jam tangan misalnya. Oke. Kalau Anda mau jual jam tangan ditaruh di toko, Ya. Nih bos, jam tangan misalnya. mau dijual di toko, siapa yang tahu? Dipajang misalnya. Orang yang Kelamaan nunggunya. nunggunya. Ya. Harus orang datang. teman nih. Bukan kita menjustifikasi penjual jam ya, tidak. Enggak, ini salah Cara contoh. nanya. Contoh. Jadi ini misalnya etalase nih, oke bos. Siapa yang tahu kamu jual jam? Wah, apalagi tempat usahanya itu misalnya agak ke pinggir misalnya ya. Ke pinggir. Nah, jadi caranya itu yaitu merambah dengan tadi itu teknologi sosial media, contoh Facebook. Oke, Facebook buat teman. ya, Facebook itu kalau kamu punya teman 5.000, itu 5.000 orang minimal 5.000 orang bisa lihat kamu punya dagangan. Dagangan benar. Ya kan? Tersampaikan. Karena dari teman ke teman kan. Nah, itu. Terus yang kalau kita bermain di Facebook menjual barang dengan menggunakan handphone capek. Iya. Makanya gunakan tadi marketplace Magic. Ya. Karena begitu kita sudah input dagangan kita tidur, dia main terus, dia nawarin terus ke orang setiap hari. Boleh dilihat nanti saya selesai podcast ini barang dagangan saya di Facebook, pasti muncul yang teratas. Karena itu pekerjaan robot. Tuh, sekarang buat teman-teman tuh. Kalau kita pakai Facebook manual dengan handphone, begitu ditindis produk orang lain, kita terus makin turun. Ya. Tapi dengan robot, begitu dia posisinya turun, dia kerja lagi, makin atas lagi, begitu terus. Itulah kelebihannya marketplace Magic itu dari Facebook, ya kan. Nah, terus gunakan yang tadi saya bilang tadi WhatsApp sender, robot juga itu. Robot juga. Kalau kita ngasih kabar ke teman-teman satu japri Capek benar. capek. Tapi begitu dengan sistem, aduh aku perlu duit nih misalnya, aku mau jual jam tanganku. Ya. Aku japri temanku yang SD, SMP, SMA, bahkan yang kuliah. Itu kan berapa ratus. Iya. Milih-milihnya juga capek. Tapi dengan sistem tadi, kita langsung klik dengan foto gambar, aku butuh uang, nah tolong bantu aku nah jual. Mungkin WA kamu belum selesai, sudah ada yang nawar gitu. Nah, itu luar teknologi biasa. sekarang tuh sudah ada yang kayak gitu. Mungkin kita tahu yang dulu, apalagi Facebook ini tidak bisa dipungkiri ya, pengguna media sosial untuk secara analisa data ya. Saya kemarin kita sempat buka hasil survei bahwa pengguna media sosial terbesar di Berau itu adalah media sosialnya Facebook, teman-teman. Kalau kita bicara Berau aja ya, belum lagi bicara keluar-keluar. Berau ini aja pengguna media sosial untuk Kabupaten Berau ya, yang pernah saya buka itu total pengguna media Facebook di Kabupaten Berau dari jumlah penduduk 250 lebih itu warganya, pengguna aktifnya itu teman-teman harian pengguna aktif itu 177.000 pengguna media sosialnya itu loh. Facebook. Ya. Kalau Facebook, Apalagi teman-teman main di ranah itu gitu kan bos. kalau saya lihat dari marketplace Magic Facebook saya punya itu Berau di 230.000 viewer atau pengguna. Wah, itu lebih gede lagi. Oh iya betul. Terdetek itu. Karena dia terdetek dia di situ, terdeteksi. Kalau saya lihat kan by analisa datanya. Kalau bos ini kan sudah by sistem. Kita membuka by survei hasil riset gitu kan. Kalau bos ini ya hampir semua dan hebatnya dari marketplace Magic itu kita bisa membatasi jualan kita. Contoh, kebetulan saya di Tarakan. Ada teman di Tarakan, lah saya di Berau. Ada teman Tarakan minta jualkan mobil nih. Iya. Oke. Seru nih daging nih. Kirim foto mobilmu. Deskripsinya apa? Iya. Harga berapa? Iya. Kita setting sudah di marketplace Magic kita. Iya. Khusus untuk wilayah Tarakan. Oh, sudah perzonasi. Jadi dia tidak akan kemana-mana. Tidak akan keluar dari situ. Jadi yang melihat adalah orang-orang pengguna Facebook di wilayah itu, di wilayah setempat yang itu kita sudah batasin. Nah, jadi kita cukup dari Berau, setelah kita input, kita enter, sudah. Tinggalkan tidur. Dia akan kerja sendiri. Terima uang. Nah, dan untuk pengguna Facebook di Berau nggak akan bisa lihat. Iya. Karena sudah dibatasi. Yang punya sistemnya tinggal terima uang ya. Iklannya sudah jalan. Sudah jalan. Abis ini langsung download ya, apa namanya sih? Ya kan?
Beli. Bisa Beli, download. oh beli ya? Harus beli. Harus beli ya. Nah, kita kunci aja kalau ada orang masuk bos, lihat kami aja. Oh iya. Murah, itu lisensinya 155.000 1 tahun. Wah, sudahlah. 1 tahun. Kalau yang mau nyari buat teman-teman yang nonton ya, ke kita sudah aja lah. sudah jangan ke bos. Biar Sudah kami kebagian rezekinya masalahnya. ketemu barang itu ya, ketemu barang itu. Ketemu dunianya tuh. Tapi kan lagi-lagi kalau bicara usaha itu kan masing-masing punya Iya. komoditi masing-masing. Punya komoditi. Jadi Dan yang bisa disampaikan juga Bang bahwa Ya. semua itu sebenarnya berproses kan. Berproses, Jadi jangan Nggak ada yang instan, nggak ada yang nggak ada instan. yang instan. tiba-tiba dengar Bos Budi begini ya. Ya. Bos Budi juga puluhan tahun. Paling sudah. tidak begini, Mas Ram. Paling tidak yang mendapat informasi malam ini yang menonton podcast kita, itu yang Paham. yang paham. Artinya yang nggak nonton ya apa boleh buat, informasi nggak dapat kan begitu. Boleh nontonnya setelah kita selesai live kan dia nonton di publiknya. Ya. Boleh tuh. Nah itu tadi, jadi buat teman-teman semuanya bahwa ketika berbicara peluang bisnis dalam dunia teknologi, apalagi bicara yang sekarang, akhirnya kan kita tahu juga informasi ya Bang ya. Ya. Sebelumnya kita memang betul main di dunia media sosial itu, kita mencoba untuk mengarahkan teman-teman, ayo come on punya usaha itu mainnya di media sosial, ayo main di Facebook, main di media sosial, nanti kita bantu kita setting. Tapi kesininya bahwa yang kita belum tahu kayak bos sendiri ini, Bos Budi ini, malah dia punya sistem yang dimana sistem itu kalian duduk manis diam dan serahkan sama kita itu selesai. Terus begini, saya tambahkan satu ya Pak Budi ya. Dari beberapa perjalanan podcast kita, yang saya temuin itu adalah bahwa kawan-kawan yang awalnya punya unit usaha misalnya, yang mendatangkan produk-produk dari luar Berau, ya kan? Contoh kemarin kopi misalnya kan, dia beli kopinya karena kebutuhan Berau dibanding kondisi yang ada di Berau itu produksinya sangat kecil. Akhirnya kan mau tidak mau dengan kebutuhan yang sangat besar harus mendatangkan dari luar. Nah hari ini sudah bergeser mindset mereka Iya. bahwa mengapain Datang kita semua datangkan dari luar. jauh-jauh dari luar terus. Berau. Jadi kawan-kawan yang main di ranah kopi hari ini ada beberapa yang sudah buat kebun kopi sendiri. Ada 3 tempat Ya. kita sudah tahu bos. Kemarin Kita udah, ada Sega, ada Samburakat ya, Sambakungan, sama Limunjan sendiri ada bos. Jadi sekarang. kawan-kawan yang punya usaha itu ada kelebihan uang, dia buat kebunnya, beli bibitnya, kemudian dia pelihara kopinya itu karena dia sudah tahu bahwa ini pasti Ada produknya peluang. pasti ada pembelinya gitu. Iya. Minimal dia pakai sendiri kan begitu. Sudah sejauh itu. Jadi saya juga berharap bahwa proses perjalanan podcast kita ini ya kita tahu lah kalau bicara alur perdagangan barang, kemudian bahan baku dan sebagainya, kalau memang ada peluang-peluang yang bisa kita ciptakan sendiri di daerah kita, ngapain harus ambil dari luar? Kan seperti itu bos ya. Iya, betul. Ya ini juga untuk menginspirasi biar Teman-teman itu ada mindsetnya komoditi-komoditi terbuka. yang bisa kita kembangkan di Berau yang juga ujung-ujungnya sama dengan dari luar, kenapa tidak kita harus kita bantu untuk bisa berproduksi sendiri di Berau. Bisa saja juga kita kolaborasikan dengan program dari pemerintah, program dari kawan-kawan investor yang ada di sini, pengusaha-pengusaha, untuk membantu kawan-kawan agar komoditi itu lahir dan tumbuh dan dijual dan dikonsumsi oleh masyarakat kita, orang daerah kita sendiri. Itu target kita seperti itu. Nah, karena Bang Bastian tadi sudah bicara, ada sedikit nyelentik terkait pemerintah, Bos. Sejauh ini, Bos, untuk dunia usaha sendiri, pelaku usaha, termasuk Bos ini pelaku usaha, keterlibatan pemerintah daerah terhadap usaha yang sudah dijalankan atau mungkin teman-teman lain jalankan itu gimana, Bos? Dampaknya? Ya memang saat ini untuk UMKM, Ya. keterlibatan pemerintah udah pasti. Mereka kan mengatur. Ya. Jadi mulai dari tempat, sarana dan prasarana, Ya. terus dari pihak bank juga mungkin kita bisa ngajukan kredit dengan Ya, ya. agunan. UMKM bahkan sampai dengan 100 juta tanpa agunan itu bisa. Bisa, ya. Surat ada, Bos. Ada. Kita baru dengar malah ini. Ya tergantung unit usahanya itu Unit udah usaha. berjalan atau tidak. Ya. Kalau usahanya belum jalan, bank tidak akan Nggak bakalan, membiayai betul. itu. Ya. Kecuali sudah ada, Sudah berjalan. nah mungkin bank bisa. Tapi kalau sampai kredit lebih dari 100 harus ada punya sertifikat. Ya. Ada jaminan. Ada jaminan. Kalau masih di bawah kayak 25 juta, 50 juta itu tanpa agunan. Ya. Setahu saya loh ya. Contoh begini kemarin Pak Budi, ini mungkin agak melenceng sedikit, tapi ini sangat menggelitik sebenarnya. Saya sebagai orang yang di Berau juga yang melihat itu sangat berpeluang untuk ditangkap oleh pengusaha-pengusaha yang punya modal lah di Berau. Setiap tahun itu ada Idul Kurban.
yang kebutuhan sapinya Sapi, itu sapi bisa, kambing. ya, sapi kambing itu luar biasa kebutuhannya dan semua rata-rata didatangkan dari luar Berau. Nah, sementara pada saat itu mau tidak mau, suka tidak suka pasti orang beli dalam kondisi karena kebutuhan. Iya. Nah, ini yang belum ditangkap sampai hari ini, ya kawan-kawan yang punya modal lebih lah. Ya. Kenapa tidak itu dikembangbiakkan di Berau buat peternakan kambing yang agak lumayan Memberikan peluang baik, ya kan? aja buat teman-teman yang lain. Peternakan sapi, Para ya peternak kan? sapi. Saya coba cek di Sulawesi itu harganya hanya sekitar sampai 10 juta sampai di Berau. Dijual di Berau itu bisa kisaran 16 sampai 17 juta. Lumayan. Ya, Itu salah satu ya. Itu yang maksud saya hal-hal seperti ini ya penting untuk kita sampaikan sehingga kawan-kawan yang nonton mungkin orang tuanya punya kelebihan apa segala macam yang nonton atau dia sendiri punya, tangkaplah peluang itu. Itu baru satu komoditi, belum komoditi-komoditi yang lain. Pak, itu bos. ya Tanggapannya. kalau menurut saya sih itu nggak semudah apa yang kita bicarakan tadi. Iya, betul, iya. ya. Karena apa? Ini contoh aja. Anggaplah misalnya kita ini punya dana, punya modal. Untuk kita mengelola 1000 sapi, saya sanggup misalnya. Tetapi, mungkinkah kau akan laksanakan? Kenapa? Kau tidak punya kemampuan di bidang itu. Iya, iya. Ya kan? Nah, sementara duit punya, Iya. tapi tidak punya kemampuan. Ya. Terus itu yang pertama. Yang kedua, apakah alamnya cocok? Mm-mm. Contoh saat ini kambing, banyak orang gagal. Teman saya itu banyak datangkan Berupaya ya. bibit berupaya untuk dibesarkan di Berau, Ya. ternyata tewas. Ya. Banyak yang tewas. Gagal, belum ada yang berhasil. Hmm. Kalaupun ada yang berhasil, itu nggak signifikan. Artinya mungkin nggak mau besar, Ya. lambat mau hamil, kambingnya perkembangannya kurang. Jadi sudah banyak sebetulnya. Contoh sudah pernah lihat ke peternakan Haji Abidin yang di Oh, belum. Labanan lah. Iya, iya, iya. Betul. Itu besar itu. Ya, sapi Ya kan? di situ ya. Sapi di situ kan. Sudah dimulai di situ di peternakan. Tapi kan kelihatannya sampai sekarang kita juga belum melihat, belum mendengar yang signifikan hasilnya kan. Iya, iya. Nah makanya alamnya lagi. Iya. Itu jadi nggak semudah apa yang kita bayangkan gitu loh. Kalau saya melihat begini Pak Budi, mungkin saya agak kritis ya, karena lagi-lagi kan kita ini sudah ditopang oleh teknologi yang baik, Ya. teknologi kemudian yang terpenting kalau dalam hal-hal komoditi yang seperti itu yang berkaitan dengan juga kepentingan daerah dan kepentingan masyarakat, yang belum saya lihat adalah kolaborasi sebenarnya. Bahwa saya pernah berdiskusi dengan kawan-kawan yang bicara komoditi di bidang perkebunan misalnya. Oh kok ini durian, contoh lah, ini contoh. Durian di Jawa dengan durian di Berau itu rasanya beda. Ternyata itu perlakuan dan teknologinya yang tidak dia gunakan di sini. Misalnya unsur tanahnya. Sama dengan bicara tadi bicara peternakan. Ya. Kok ini kambingnya mati? Karena tidak ada edukasi terkait pakan apa yang tepat. Teknologi pakan apa yang baik. Kemudian yang terpenting itu bahwa sebenarnya karena kita ini alamnya itu berbeda dengan di sana, kan pasti pakannya juga beda lah. Nah itu yang belum secara signifikan dianalisis sebenarnya. Tidak ada kolaborasi tadi terkait dengan orang-orang yang paham di dunia itu. Akhirnya dia berusaha dengan alami gitu nah. Ya kan? Ini yang edukasi ini yang harus kita perlu sampaikan. Sebenarnya banyak peluang lah. Kawan-kawan yang di sana juga bisa kok, orang tanam tomat aja di padang pasir bisa, ya kan? Tapi teknologinya seperti ini. Nah, teknologi itu yang tidak tersampaikan ke kawan-kawan peternak tadi. Ya, memang semua butuh proses, Pak. Butuh dianalisis, butuh segala macam. Kalau hal-hal yang bersifat hidup, kan itu beda perlokannya, beda dengan bisnis-bisnis yang pakem yang ibaratnya tadi ya tidak rugi lah kalau misalnya disimpan aja nggak bakalan mati itu barang, itu beda juga perlakuannya kan di sini. Berarti arahnya Bang Bastian ini begini bos, maksudnya bagaimana cara menyikapi yang hal-hal yang seperti itu? Ya kan begitu. Ya cara menyikapinya itu tadi. Saya bilang kan tidak semua orang punya kemampuan tadi Ya, kita itu tadi, bilang ya. ya kan. Nah cara mensikapinya bagaimana? Yaitu peran pemerintah. Ya, Mendatangkan Ahli. mungkin ahlinya, Ya, ya kan. dikaji. Terus pihak ketiga mulai dari teknologinya semuanya, atau mungkin kita datangkan dari luar investor masuk ke Berau. Ya. Dia yang kan langsung bos ya, Dia yang langsung ngelola. menjadi project leader awalnya. Nah itu aja Ya. kalau menurut saya.
Ya. Sebab kalau kita mengandalkan pengetahuan yang dimiliki, Iya. rasanya sulit. Sulit ya. Paling dia sekedar pelihara syukur-syukur 3 atau 4 Ya. kebutuhannya sendiri saja. Iya. Sendiri. Karena itulah tadi dibutuhkan tadi bagaimana SDM tadi ya, Pak. Kalau SDM-nya udah baik, secara otomatis dia akan terpanggil untuk mendirect, dia akan akses itu bagaimana buka dia aksesnya. buka itu. Kalau SDM-nya udah baik kan, kalau dia tradisional aja kita pelihara aja kita, akhirnya nggak sampai ke sana. Nah, justru edukasi seperti inilah yang perlu kita Ya, sampaikan. makanya adanya kita buat sebenarnya kami dengan Kanda Bastian ini, Bang Bastian buat Rambas Podcast ini sebenarnya adalah mencoba untuk mencari informasi, berbagi informasi, dan mencoba untuk Solusinya seperti mencari apa? Solusi-solusi Ya, apa yang bisa kita? Solusinya dari mana? Bukan hanya dari kita aja selaku host, tapi kita akan mencari pengusaha-pengusaha atau pelaku yang mudah terjun, Mengkonekkan, untuk antara mengkonekkan, kolaborasi dan Ya. memberikan informasi buat Iya. teman-teman yang nonton seperti itu. Jadi kita nggak ada menjustifikasi salah satunya, entah siapapun itu yang merasa kalau memang itu tergelitik ya coba berpikirlah lebih maju, jangan merasa bahwa kita Ramdan sama Bastian ini kayak gini. Tidak. Ya. Kami hari ini, malam ini kita ketemu dengan pengusaha yang ada di Berau, yang kita tahu tidak semua orang tahu beliau misalnya kan. Ya, ya. Saya aja baru ketemu malam ini. Tapi tuh ujung-ujungnya pas kita podcast udah banyak yang nyapa gitu nah. Beliau lebih terkenal daripada kita gitu nah. Malah hampir persentase 90% yang penonton kita tuh nyapa, oh itu bos kita. Karena gitu. saya tergelitik tadi terkait lele tadi. Bayangin, beliau saja yang tidak punya pengalaman bicara ternak lele, ya kan? Cuma makan lele. Kok bisa ya kan? Apalagi tuh kalau ditopang dengan teknologi tadi kan, oh ternyata lele ini kalau dalam waktu 3 bulan itu besarannya hanya misalnya 3 ekor 1 kilo, anggaplah begitulah 3 ekor 1 kilo. Kalau menggunakan teknologi pakan yang lebih baik, oh ternyata 2 ekor aja udah 1 kilo dengan waktu 3 bulan, kan begitu? Ada hal-hal semacam itu Pak yang Tapi bisa kalau mau dibilang juga kan Bang, beliau ini menjalani dan mengalami gitu. Nah, buat teman-teman yang merasa wah aku sudah siap, sudah dapat rumusnya. Ya, itu beda dengan teori yang kita laksanakan yang kita dapat dengan proses di lapangan. Kayak bos tadi itu kan dia menjalani prosesnya gitu. Nah, makanya kita ulang lagi sampaikan bahwa ke teman-teman yang lain, satu, jangan takut dan jangan diam. Tapi coba kolaborasi dan selalu bertanya. Nah, ini juga pengalaman saya kemarin malam sebenarnya. Saya sampaikan sama beliau ini ya terkait semualah kawan-kawan yang punya inisiatif untuk berusaha di Berau, untuk mengangkat produk-produk yang di Berau. Jadi 2 malam yang lalu saya di tepian itu beli durian. Ternyata pada saat saya tanya durian dari mana, dia bilang dari Merancang Ulu durian itu. Oh sudah. Bayangin Pak, dari Merancang Ulu durian itu dia jual per kilo 60.000. Setelah saya coba, manis sekali. Artinya sudah ada di Sudah situ, ada durian. Cuman saya tanya, kok buahnya agak kecil? Ya. Nah, lagi-lagi tadi mereka bertani secara tradisional, Pak. Tidak Hidup menggunakan apa adanya. hidup apa adanya, tidak menggunakan teknologi tadi. Bisa sebenarnya. Bisa. Cuman nah itu tadi edukasinya yang tidak. Nah, teman-teman, kita ini bicara durian. Saya ini pernah diajak. Beliau ini punya lahan durian, Bang. Bos, karena bicara durian bisa lah, Bos, dibuka sedikit tentang duriannya, Bos. Ini walaupun kemana-mana nggak apa-apa nih Pak, ya kan? Ya. Kita cerita lepas sudah ini ya kan? Ya, durian kita punya investasi di durian Lasung Babaris di Batu-Batu tahu. Oh, iya. Kampung Batu-Batu. Batu-batu. Ya. Itu di situ dibuka perkebunan durian 70 hektar. Sebelah 73 kiri, sebelah hektar. kanan, Pak? Sebelah kanan. Sebelah kanan Kampung Mau Batu-Batu. belokan. Mau deket belokan. Nah, itu dibuka kapling untuk umum. Ini ya sekalian promo. Oh, yang itu. ada Di- pendopo-pendopo. tahu dekat. Nah, itu Oh, itu punya apa Budi tuh? bukan punya saya. Kaplingan durian Lasung Babaris. Iya, oke. Kita di situ ada saya ikut pernah anggota, ada ikut anggota. di Oh, situ. ikut terlibat dalam Terlibat investasi dalam lah. situ. Nah, di situ ada saya punya beberapa kapling berserta teman-teman. Nah, itu seluruhnya kebun durian. Cuma arah tujuan dari itu dibentuk untuk agrowisata, Agrowisata, rumah kebun. rumah kebun. Jadi Saya nantinya pernah lihat sana ya. siapa investor yang masuk silakan mau beli berapa kapling, mau dibikin tempat wisata apa, monggo silakan. Nah, itu ada. Iya. Nah, itu insya Allah mungkin 3-4 tahun lagi baru bisa terlihat lah. Untuk saat ini masih penanaman. Sebelah kanan kalau kita ke sana. Berarti sebenarnya peluang-peluang itu banyak sebenarnya. Tinggal kita bagaimana cara mengeksekusinya, Bang. Iya. Sebenarnya itu ya, Bos ya. Nah, terus di mana
Paribau. Paribau, ya, Bos. Itu ada punya teman-teman tuh banyak di situ. Itu durian semua. Ya. Durian top semua itu. Iya. Bisa kita cek. Boleh dah kapan Bulan podcast di sana. Bulan Desember nih kalau mau podcast Iya. di sekitar 20 ke atas tuh mulai Kilo 20 ya. ya pokoknya di daerah situ. Kalau orang bilang sekarang Parisbau. Ya. Enggak, ini Nah, bos di situ. ini bilang punya teman-teman tapi mau ajak kita ke sana. Oh, Berarti iya, ada something iya. gitu. Kita podcast di lokasi aja. Betul, punya teman-teman di situ Iya, iya, iya. banyak. Boleh bos, kita Nah ikut. itu kapan di sana? Kita ngopi lagi. Ya. Tuh, Iya, itu teman-teman, tapi kita mau diajak, nah artinya kan Kalau pasti durian. paham lah kita arahnya kan, artinya ada kepemilikan. Tapi bos begini juga bos, sebenarnya kami jujur, kami sedikit promosi juga lah. Kita Rambas Podcast ini sebenarnya mau pengembangan juga ya. Pengembangan ya. Kita udah masuk dalam Kita sistem udah mulai mau masuk ke dalam sistem profesional ya kan. agak profesional. Kami juga membuka investor yang di luar sana yang mau ikut berkontribusi dengan kami di Rambas Podcast itu kita lagi coba buka juga bos. Ya. Kami coba pelan-pelan karena memikirkan banyaknya masukan, banyaknya saran dan kritikan dari teman-teman para penonton, walaupun yang datang langsung dan walaupun dari media sosial. Sebenarnya dengan tema-tema yang ada, konsep yang ada itu udah banyak yang suka bos. Yang suka kami sampaikan juga bahwa kami punya kekurangan. Saat ini kita live, kita offline itu masih jujur dengan gadget smartphone. Jadi belum sampai ke ranah yang kami punya alat-alat yang betul-betul memadai untuk podcast. Tapi Secara legal kita secara udah siap. legal sudah siap. Di malam ini kami ada peluang, kami titip juga di sini bos bahwa buat teman-teman penonton, investor yang merasa punya ada lebih dan pengen juga berinvestasi di dunia digital, ya termasuk di Rambas Podcast itu sendiri, kami menerima dari teman-teman, bisa hubungin kami berdua berbicara tentang bagaimana profit oriented ke depannya terkait Rambas Podcast ke depannya. Apabila ada teman-teman yang merasa pengen ada kelebihan bos, kami jujur menyampaikan ke teman-teman media yang nonton mau berinvestasi dengan kami untuk alat, produk, kami tim lagi nyiapkan. Jadi insya Allah ikutin aja terus Rambas Podcast. Rambas Podcast ini kedepannya pengen juga melebarkan sayap ke arah yang lebih profesional dengan kualitas dan hasil yang memadai juga supaya tidak mengurangi rasa keinginan tahu, rasa penglihatan teman-teman bahwa dengan kualitas kami juga akan selalu terbaik. Memperbaiki diri lah intinya teman-teman. Kami siap menerima masukan dan pandangan dari teman-teman baik itu investasi dan saran kritiknya bos. Nah kita sudah bicara ke sana ke sini bos. Kami minta masukan dari bos Budi bagaimana kami bertahan dan memperbesar Rambas Podcast itu sendiri bos. Ini untuk kami khusus Saran, kita penonton butuh saran, nanti. ya. Penonton sabar ya, penonton sabar. Khusus untuk kami dulu di area kami main di ranah digital, media sosial terkait Rambas Podcast dulu pertama. Kalau untuk masalah kalian supaya bisa maju, Siap. saran saya promosikan kegiatanmu ini dengan cara seperti apa tadi, yaitu kembali ke teknologi tadi. Jadi kamu ini kan punya link, ya kan? Di copy linknya, kamu datang ke Sambaliung nanti. Saya kenalkan sistem digital robot saya. Ada panduan teman-teman. Ada panduan. Jadi nanti kamu kita akan buktikan bahwa seluruh phonebookmu termasuk seluruh anggota grupmu, kamu tinggal copy linknya, enter, semuanya begitu klik langsung Bang, kita terima kasih banyak Terima dulu kasih. Bang, jabat tangan dulu kita. Luar biasa saya. Sungkem. Peluang besar teman-teman ya. Persuannya ini awalnya berarti uji cobanya sama kami dulu ya. Buat teman-teman sabar. Jadi nanti seluruh phonebookmu dan seluruh grupmu itu semua kita kirimi linkmu. Jadi begitu klik dia sudah nonton barangmu. Siap. Gitu. Berarti kita harus coba untuk nyiapkan produksi part 2 ya, part 2 di Sambaliung. Ya, part 2 di Sambaliung khusus ya nanti buat teman-teman sambil kasih makan lele. Nah, nanti di situ kita sambil makan lele. Bisa kita jadi. makan lele. Nanti di situ juga ku perkenalkan yang tadi robot marketplace. Bagaimana sih di robot marketplace mengenalkanmu sistem itu? Oke. Itu skopnya nasional. Siap. Itu
puluhan juta viewer, itu bisa kita upload linkmu nanti di situ. Siap. Nanti mau kita batasi browse saja, Kaltara kita saja pengen boleh. keluar sudah bos. Nah, itu cukup dengan mengenalkan link. Waktunya kapan nih bos? Biar teman-teman yang nonton nih penasaran juga nih, biar update terus nih. Kalau di Sambaleung aku ready itu pagi. Pagi ya. Pagi jam berapa? Nah, Biasanya pagi minggu nih, itu atau kita langsung. kalau besok Minggu aku punya kegiatan bersihkan kebun. Oh, belum. Sabar. Tapi kalau Senin Selasa By phone aja, Masih by phone. ada. Kita atur teman-teman jadwal by penasaran, phone. Masih ada Nanti peluang. kalau jadwal kami dapat, kami share. Misalnya kami share ke media, insert ke Facebooknya Bang Bastian. Saya share juga di Facebook saya, dan nanti di IG-nya Rambas Podcast mungkin kami akan coba share di story ya teman-teman. Nah, jadi nanti kalau misalnya kamu juga punya barang atau mau mengenalkan sesuatu kepada seluruh phonebookmu, kamu nggak perlu lagi datang ke tempatku. Ya. Kenapa? Cukup kita video call, Ya. nanti di sistemku kau scan barcode dari punyamu. Wah, luar biasa. Canggih Nah, banget. Canggih sih, cuma video call, scan barcode sudah masuk. Sudah masuk, jadi nggak perlu lagi datang. Nggak perlu lagi Aduh. Ini kami makasih banyak ini bos ini. Betul. Sebenarnya malam ini berkah. Cukup ya. Karena apa? Karena itu kan barang gratis, udah bayar. Siap. Ya kan, nggak ada masalah Kami selama gratis buat teman-teman nanti. Nah, jadi seperti itu. Jadi untuk pertama kamu bisa datang lihat Siap. cara kerjanya. Tapi untuk selanjutnya, misalnya kamu mau bantuan, aku mau jual motor tuh gitu misalnya, cukup sudah video call. Nah nanti di HP-mu kita video call, aku kasih barcode, kamu tinggal scan, open langsung. Berarti teman-teman, beliau aja sudah mengetahui nih yang sistem barcode itu melalui video call. Kita baru tahu, jujur baru tahu. Saya main di teknologi, main di dunia digital, baru tahu kalau barcode itu bisa di-scan melalui video call. Ya. Kita biasanya kalau mau scan barcode atau pembayaran ya buat teman-teman yang lainnya, kita harus datang dulu, mana barcode-nya baru scan. Oh, Kita tap. enggak perlu, sudah. Wah, luar Saya biasa. baru tahu malam ini teman-teman. Kebetulan saya kan update selalu belajar pagi siang malam terkait dunia teknologi, terkait Facebook apa, walaupun toh banyak masih minimnya ya, namanya kita belajar itu masih ada proses-proses ya. Kalau beliau kan namanya sudah hidup di dunia itu, kita merasa kemarin kita agak maju nih. Ya. Sekalinya salah, kita malah Namanya senior kan. Senior ya. Tetap kita harus sowan, kita harus banyak belajar lagi. iya teman-teman, jadi seperti itu. Nah, Ya. bos, itu dari untuk kami. Kita ini sudah berapa lama kita bicara, kita juga butuh bos buat mungkin motivasi, kemudian inspirasi buat teman-teman di luar sana yang nonton, baik itu yang nonton live, yang nonton offline nantinya, supaya juga bisa dapat wejangan nih dari Bos Closing Budi. statement lah ya. Ya. Closing statement Bos Budi lah. Ya. Seperti apa, sambil perkenalkan terkait tentang usaha, alamat, habis itu Bos Budi closing statement, bentuk buat teman-teman bahwa seperti ini nih yang harus kita lakukan. Seperti itu Bos. Ya di awal kan saya sudah buka ya. Ya. Tinggal kita closingnya aja. Ya, closingnya. Awal sudah kita buka, Ya. di tengah sudah kita banyak bicara, Terima kasih. ya kan? Tinggal Closingnya, aja, ya kan. Jadi pesan saya tuh Ya. bagi para penggiat usaha, Siap. saya tidak bicara usaha yang menengah ke Apapun, atas, ya. apapun ya. Pokoknya Yang menengah ke bawah. Ke bawah ya, mikro. Kalau mikro aja, kalau yang ke atas pasti mereka sudah punya Ya, sistem sendiri lah ya, Benar, nggak perlu dibicarakan. Nah itu yang pertama tuh perlu diingat adalah kesempatan. Ya. satu kesempatan nih buat Kesempatan. teman-teman nih, kesempatan. Jadi kalau kamu ada kesempatan, jangan pernah kamu abaikan. Contoh, Tancap gas. apa sih kesempatan? Orang kan bingung kalau nggak dikasih contoh. Ya, Oke. ya. Kasih contoh. Misalnya kamu, Ya, siap. kegiatanmu apa? Wah, aku pegawai negeri aja. Ya. Kenapa sih? Nggak nyambi kamu? Ya buka-buka Iya, toko, Iya. toko sendal kah, toko aksesoris kah, handphone kah, atau pulsa. Itu kan ada peluang kesempatan. Iya. Tangkap. Siap. Ya. Perkara kamu gagal, jangan pikir Jadi gagal. persoalan. Ya. Itu urusan belakang. Yang penting kesempatan, tangkap, laksanakan. Ya. Apalagi kalau ada orang menawarkan, pasti ada dukungan. Siap. Iya, iya. Ya kan? Ya. Kecuali tidak ada orang menawarkan, maka kesempatan itu kita yang mencari sendiri. Oke. Apa kesempatan kita? Kita cari. Tapi begitu ada tawaran, ini saya berani bilang nih karena contoh saya. Ya, ya. Saya tuh
dulu dikasih kesempatan tahu dengan Sipatindo Multimedia. Pertama kali PT Sipatindo Multimedia. Belum ada. Saya nggak punya modal Siap. buka toko, tapi BM-nya Balikpapan. Bro, Nawarkan. barangku tolong bantu. Aduh, saya nggak punya duit tante. Nggak usah kau pikir duit, ambil di pos. Ya. Begitu ku ambil di pos, tahu kan nilai barangnya? 1 M lebih saat itu loh, bukan saat sekarang. Gila. Saat aku masih susah. Itu kesempatan yang luar biasa, yang Iya, tidak semua orang bisa. Oke. Ya Yang kan? saya tahu karena saya ada di situ, Bang. Itu, Ibu Ana namanya Iya. itu. Mudah-mudahan sehat semualah. Ya. Itu kesempatan yang diberikan luar biasa. Ya. Dikasih barang suruh jualin tanpa modal 1 miliar lebih. Tadi lagi-lagi modal kepercayaan. Modal kepercayaan, jujur tadi. Tidak mungkin lah ada orang menawarkan kalau tidak ada kita Track punya record kepercayaan yang track dibaca. recordnya, Iya, ya kan? Nah, benar, itu siap, kesempatan. Itu. Kesempatan nih buat teman-teman nih. Terus yang kedua waktu. Oke, waktu. Kenapa sih waktu? Maintenance waktu ya. Apa waktu? Nah, jadi kalau sudah orang memberikan kesempatan, jangan kamu tunda-tunda. Itu loh maksudnya. Waktunya ya sudah kerjakan. Kerjakan. Gas. Gaspol. Jangan Senin, pernah Bang. terpikir Ini oleh kesempatan kita dikasih apapun. Senin harus datang, Bang, ke sana, Bang. Khusus kita ini. Oh. Bagaimana biar Rambas Podcast ini juga bukan melanglang buana ya, pokoknya dikenal banyak orang, kita harus datangin, Bang. Ya, siap. Jadi itu closing statement tadi dari beliau. Nah, 2 poin ya atau ada tambahan lagi? ya ada sih beberapa. Itu kan tadi waktu, kesempatan dan waktu. Kedua waktu. Nah, terus waktu kita mau buka usaha, ya kan selalu tuh saya posting tuh di Facebook ya, salah satunya itu Ya. jangan ragu untuk punya mimpi. Tuh. Teman-teman Optimis intinya Optimis. ya. yang Optimis. teman-teman buat semua. Jadi Buat kita juga sebenarnya. silakan kamu mimpi setinggi langit, mimpi itu gratis. Ya. Ya, artinya memberikan kita semangat. Jadi selalu kita jangan pernah ragu, Jangan ragu. jangan Tetap ragu, optimis ya. tetap optimis. Terus jangan segan belajar dan Oke. bertanya bagi mereka yang lebih dulu berhasil, yang lebih dulu sukses. Contohnya malam ini kami di sini. Kami lihat angin Belajar intinya itu. Belajar. Karena SDM itu sangat penting ya. perlu Ya. belajar lagi. Anak binaan saya itu banyak karena mereka mau belajar. Contoh, mudah-mudahan nih nonton ya, Amin amin. Pitlin Oh, guys. Ya. Ya. Sekarang udah jadi. sudah jadi. Ya ya. Udah Terus- usaha lain. Yang kedua di Labanan itu Mas Amin, Oh, amin. Dan nonton juga malam ini apa namanya? Namanya Arfamat. Alfamart. Mudah-mudahan nonton. Ya. Itu juga banyak belajar. Siap. Akhirnya mereka berhasil. Ya, berkembang Aduh. sendiri. Nah, Oke. terus mana namanya si Mbak Yuli Yuli. depan apa itu? Mana komplek ini? BI. Nah, itu mudah-mudahan nonton, itu bisa boleh tanya. Terus ada lagi yang di Pemuda Sugito, dekat lampu merah. Ya. Nah, itu juga di situ juga berhasil. Itu dari Jawa. Mudah-mudahan nonton, boleh Siap. ditanya lah. Banyak sebetulnya kalau mau dibicarakan. Siap. Itu salah satu contoh Ya. Kalau saja. dibilang itu teman-teman ya, sebenarnya saya ini ketemu beliau ini sudah lama betul ya, belum pernah ketemu lagi, cuma by media sosial. Saya juga ada nostalgia, Bang, sama dia ini sebenarnya. Di closing statement ini saya sampaikan aja, saya juga pernah ikut beliau dulu di awal-awal ya, Oke. awal-awal bagaimana juga kan saya kan bukan orang sini, saya pungkiri saya bukan orang asli sini juga datang. Kita dulu beliau ini juga termasuk banyak bantu saya di awal-awal. Cuma kadang kan itu yang mungkin pernah gue sampaikan bahwa ketika membuat pilihan nih buat teman-teman ya, saya tambahin closing statement bos itu karena saya ngalamin gitu. Nah, kenapa begitu? Di usaha bos ini merangkak maju, saya punya 2 pilihan teman-teman. Nah, jadi saya cuma mengingatkan teman-teman, ingin berdasarkan pengalaman yang saya jalanin, ketika teman-teman mengambil pilihan, coba pikirkan dengan matang-matang. Intinya tuh, ketika sudah ada kesempatan, tapi teman-teman harus bisa mengambil pilihan yang tepat. Itu yang saya bilang. Saya nggak perlu bicara panjang lebar tentang kenapa bagaimananya. Yang penting selain ada kesempatan yang gue sampaikan tadi itu pilihan bagi orang yang ikut sama orang ya. Jadi menentukan pilihan itu juga termasuk penting, Bang. Karena apa? Saya ketika sama bos ini saya punya pilihan. Akhirnya
pilihan itu juga saya bilang nggak salah. Semua orang kan punya prosesnya masing-masing. Cuma waktu itu dipikir matang-matang, tentukan pilihanmu. Dan satu yang perlu teman-teman tahu adalah pilihan itu juga rasakan dengan feeling teman-teman. Mungkin itu yang ya bos ya. Karena yang kemarin itu saya juga ada proses lah. Makanya saya sampaikan juga di sini selain itu tadi kesempatan pilihan. Kalian harus bisa mengambil pilihan yang tepat. Nah, tepatnya itu teman-teman nanti yang tahu mungkin sudah kita terima kasih banyak ya Bang Bastian sama Bos Budi. Luar biasa malam ini. Ilmu, dikasih kesempatan dan kita dikasih peluang lagi. Kasih peluang. Jangan sampai kita ambil itu, Bang. Karena belum ada itu di bawah. Mungkin itu ya dari teman-teman Bos. Kami biasanya closing statement itu ada salamnya, Bos. Ya. Ada salam ketika kita bilang salam itu kita salam hormat, Bos. Setelah saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita salam begini, baru sukses, Bos. Ada begini, Oke. Ya, sip. Mungkin sudah sampai di ujung acara. Saya sampaikan juga buat teman-teman yang nonton Facebook Ramdan, baik nanti yang online maupun yang offline. Kemudian di jangan lupa like, ada ide Ramdan. Jangan lupa share, like, komentar, tolong follow, sukai, kemudian share. Semoga ilmu ini bermanfaat. Mungkin saya Ramdan di Rambas Podcast. Ada Bang Bastian. Ya. Salam sukses. Terima kasih. Makasih. Oke. Closing, terus offline.